Halo Sobat Rebahan, jumpa lagi dengan saya, manusia kurang kerjaan yang suka dikasih perhatian. Dimana lagi tempatnya kalau bukan di SPF, kreator spoiler film. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita drakor yang berjudul Backstreet Rookie episode 3. Pada episode kedua, Choi tersandung kasus penjualan rokok kepada anak di bawah umur yang membuat tos serbanya ditangguhkan selama 2 bulan. Kemudian Jang membereskan kasus itu karena tos serba tersebut adalah satu-satunya penghasilan keluarganya Choi. Choi terkena virus dari Jang, dampaknya ia mudah memainkan ekspresi dengan Jang, hingga terjadi adegan menari bersama di tempat yang berbeda. Bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Maka dari itu, simak video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe channel ini agar bisa berkembang. Dan jika kalian menyukai video ini, kalian bisa like dan share video ini ke teman kalian. Jika sudah, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali Jang sedang bermimpi menari dengan Choi, berimajinasi dengan tampilan dan gaya yang berbeda hingga ciuman pun terjadi. Kemudian Jang terbangun dari tidurnya dengan rasa bahagia. Datang 3 cowok berandalan yang membeli beberapa ramen. Mereka berperilaku kasar dan cenderung tidak sopan, bahkan memberikan uang pun dengan cara dilempar. Kemudian Jang mencoba sabar demi nama baik manajernya. Tak disangka datang seorang profesor tampan yang bernama Kang. Ia membeli sesuatu di tos serbanya Choi. Jang terkejut dan salah tingkah. Kesempatan itu tak disia-siakan begitu saja. Ia meminta tanda tangan sekaligus minta selfie kepada profesor tersebut. Terlihat 3 berandal tadi masih nongkrong di depan tos serba. Saat ingin pulang, mereka membiarkan sampahnya berserakan. Mereka sempat ditegur, namun mereka membangkang dan meremehkan Jang. Tiba-tiba datang seorang cowok yang sedang jogging pagi. Ia menabrak Jang dengan sengaja. Kemudian pria tersebut membeli sebotol minuman, namun ia tidak mau membayar. Supaya dapat gratisan, ia membawa nama perusahaan kalau ia adalah orang yang bekerja di kantor pusat tos serba ini. Faktanya, tos serba tempat Choi dan Jang bekerja ternyata adalah toko cabang dari sebuah perusahaan yang berada di bawah naungan Sung. Walaupun ia bekerja di kantor pusat, namun yang namanya pembeli memang harus bayar. Jang pun tak tinggal diam. Ia mengambil minuman dari pria tersebut. Karena hal itu, ia langsung pergi ketakutan. Paginya diadakan rapat di perusahaan yang dihadiri oleh direktur perusahaan yang bernama Sung dan Yeon beserta karyawan lainnya. Salah satu karyawan yang sempat berkunjung ke tos serbanya Choi, ia mencibir tentang pekerja paruh waktunya Choi. Tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk menyinggung Yeon. Ia membahas alasan Choi selalu membela dan adil terhadap karyawannya yang bernama Jang. Ekspresi Yeon santai dalam menanggapi cibiran tersebut. Jang bersiap-siap berangkat kerja sambil membuka aplikasi pakar harian yang berisi ramalan suatu peristiwa yang akan menimpanya pada hari ini. Saat tiba di tos serba, ia bertemu Choi. Choi berpesan kepada Jang untuk menerima kiriman paketnya nanti. Kemudian Jang memberi masukan untuk mendownload aplikasi tersebut. Kesannya, Choi acuh dan tidak menanggapinya. Akan tetapi, ia memberikan kabar baik kepada Jang. Bila ia mendapatkan 200 pelanggan dalam 1 hari, maka ia akan menjadi karyawan tetap. Wang Bi datang untuk menemui Jang. Kemudian Jang menanyakan soal Eun adiknya. Bisa kita lihat, Jang adalah sosok kakak yang baik dan peduli terhadap adiknya. Ia tak mau adiknya menjadi nakal dan memiliki pergaulan bebas dengan anak berandalan. Dengan ekspresi kurang meyakinkan, Wang Bi menjawab aman-aman saja. Tiba-tiba datang Jae beserta kawannya yang ingin berulah lagi. Kali ini ia mengambil barang namun tak jadi membeli. Sedangkan 2 kawannya di belakang diam-diam mencuri barang dan pergi begitu saja. Karena sudah 2 kali mereka meremehkan Jang, ia menyuruh Wang Bi supaya menggantikannya sebentar. Kemudian ia mengejar 3 berandal tersebut. Jang tiba di depan 3 berandal tersebut. Ia menyuruh mereka menyerah, namun mereka malah meremehkan Jang. Mereka pikir Jang hanya seorang perempuan yang tak berdaya. Padahal sejatinya Jang seorang ahli karate. Hingga terjadi perkelahian, Jang menghabisi mereka satu persatu. Satu persatu mereka ditampar dan langsung terpental jauh, hingga mereka menyerah dan mengakui kesalahannya. Tak disangka Han melihat hal itu dan memvideonya. Kemudian Jang menyuruh 3 berandal tersebut untuk membuat surat laporan kalau mereka mencuri. Tak lupa Jang juga meminta mereka untuk membayar barang yang mereka curi. Ketika Jang menoleh, ia mengetahui kalau Han merekam kejadian tersebut. Ia lalu bertemu Han dan langsung salaman sambil meremas tangannya. Adegan beralih, Yeon sedang menyamar.
Ia ingin memastikan tampang dari karyawannya Choi. Kemudian ia masuk ke Toserba dan membeli sesuatu. Ternyata saat itu Jang belum kembali dan sedang digantikan oleh Wang Bi. Yeon pun bahagia dan percaya diri karena ia pikir Wang Bi adalah karyawannya Choi. Kemudian Wang Bi melayani Yeon dengan sedikit membuatnya kesal. Choi sedang nongkrong bersama temannya dari Universitas Taesung. Mereka bekerja di kantor pusat Toserba. Berita dari temannya ialah direktur Toserba yang bernama Sung juga mencintai Yeon. Temannya menasihati Choi kalau orang kelas menengah seperti dia hanya dimanfaatkan saja. Choi tidak merespon dan mengalihkan pembicaraan. Choi tiba di Toserba. Terlihat Wang Bi dan Jang sedang mengobrol. Kemudian Choi menemui Jang sambil memberikan hotdog. Ia menanyakan keberadaan kiriman paket. Kemudian Choi membuka sebuah kardus kotak dan isinya adalah kemeja baru. Jang pikir kemeja tersebut untuk ayahnya Choi. Terdengar nada ponsel berdering. Yeon sedang menelpon Choi. Yeon yang ingin agar Choi memecat karyawannya karena dia pikir karyawannya Choi adalah cewek muda dan cantik. Setelah mode penyamarannya tadi, Yeon berubah pikiran. Ia malah menyuruh Choi untuk mengajari karyawannya dengan baik. Kemudian Choi menanyakan tempat diadakan ulang tahun ayahnya. Lagi-lagi Yeon menolak kedatangan Choi untuk bertemu ayahnya. Ia beralasan kalau ayahnya sedang sakit. Dengan rasa kecewa, Choi menutup teleponnya. Kemudian ia langsung menelpon Jin Young, teman kerjanya waktu di kantor. Ia berubah pikiran untuk hadir dalam acara reuni bersama temannya di restoran Cina yang berada di dekat rumahnya Profesor Kim. Adegan beralih, Choi sedang menunggu kedatangannya Jang. Ia akan menghadiri reuni bersama temannya. Jang pun datang, ia membicarakan soal zodiaknya Choi. Choi memiliki zodiak Libra, yang artinya usahanya akan sia-sia bila mengejar percintaan. Choi pun langsung pergi dan menghiraukan Jang. Pertemuan reuni. Acaranya sangat meriah, bahkan dihadiri Profesor Kim dan semua teman kelasnya Choi dari Universitas Taesung. Mereka membahas tentang keberuntungan Choi dalam mendapatkan pasangan. Mereka sudah mengetahui kalau pasangannya adalah Yeon, seorang usahawan kaya raya dan berparas cantik menawan. Karena pujian itu membuat Choi tersipu malu. Setelah acaranya usai, Choi terkejut dengan apa yang ada di depannya. Ia melihat kedua orang tuanya Yeon ternyata dalam keadaan sehat. Malahan mereka merayakan ulang tahun ayahnya Yeon bersama dengan Sung. Kemudian Sung memberikan kado kepada ayah Yeon. Hatinya terasa terpukul. Ia teringat perkataan temannya waktu nongkrong kalau Choi hanya dimanfaatkannya saja. Bila menikahi orang kaya pasti hanya dianggap pernikahan tersebut karena uang. Choi datang ke Toserba. Sekilas Jang langsung tahu kalau Choi habis sakit hati. Namun Choi tak mau cerita. Kemudian Choi membeli beberapa bir dan meminta Jang untuk mendownload aplikasi bakar harian. Sebelum Choi pulang, Jang meminta cuti buat hari besok. Saat ditanya alasannya, Jang pun tak menjawab. Diperlihatkan Jang sedang bersama Eun dalam memperingati hari kematian ayahnya yang bernama Jung. Ia teringat dengan masa-masa bersama ayahnya waktu ia dilatih karate. Karena Jang sangat dekat dengan ayahnya dan ayahnya mempercayakan keluarganya kepada Jang, ia terharu mengingat kejadian itu. Choi sedang menjaga Toserba bersama ibunya. Datang para anak SMP yang hanya meminta foto. Tiba-tiba ponsel Choi berdering. Ia mendapatkan telepon dari Yeon kalau ia ingin mengajak Choi berkencan. Bocil SMP yang mendengar hal itu, bahwa Choi sudah memiliki pacar, mereka semua langsung pergi. Kencan di sebuah kedai. Sebenarnya Choi ingin mengatakan kejadian kemarin kalau ia melihat kebersamaan Yeon dan Sung. Tak disangka Yeon langsung membuka rahasianya sendiri kalau sejatinya Yeon dan Sung sudah dekat sejak dulu. Bahkan sebelum ia lahir, orang tuanya sudah menjalin pertemanan. Ia bekerja di perusahaan miliknya Sung karena dorongan ayahnya. Namun menurut gue, Yeon mengatakan sesuatu yang agak sombong. Ia berkata kalau sebelum dia bekerja di perusahaannya Sung, ia banyak penawaran dari perusahaan besar karena prestasinya. Ia juga menganggap kalau ia orang yang berkompeten. Choi sampai saat ini masih belum sadar bahwa Yeon enggan mempertemukan Choi dengan orang tuanya karena Choi bukan orang kaya. Kemudian Choi dan Yeon berjalan menikmati keramaian dari dua insan yang sedang menjalin asmara. Saat mereka melihat sebuah kafe, mereka singgah di sana. Tak disangka, Jang dan dua temannya juga mampir ke bar tersebut. Diperlihatkan, Eun sedang bersama geng berandal yang berkedok pencari bakat musisi. Eun yang mendapatkan poin sempurna, ia menyuruh bosnya untuk memaafkan temannya. Namun hasilnya berbeda.
Ayun diperintah berfoto bersama temannya. Namun saat foto, Ayun disuruh berdiri dan menginjak kaki dari temannya yang sedang duduk. Hal itu membuatnya tidak nyaman. Hal ini juga tak diketahui oleh kakaknya. Mereka berkata kalau ada seorang idola yang sedang menghancurkan karir temannya. Sejatinya, Ayun hanya dimanfaatkan geng tersebut untuk menghasilkan uang yang banyak. 3 berandal tadi datang ke bar yang sama dengan yang disinggahi Choi dan Jang. Kemudian Yeon izin ke kamar mandi. Tak disangka jalannya dihadang oleh 3 cewek berandal tersebut. 3 cewek itu bertipe gampang tersinggung dan tak mau diganggu. Yeon pun langsung menerobos mereka. Hal itu membuat mereka marah-marah. Kemudian mereka menyusul Yeon untuk menghajarnya. 2 orang berjaga dan satunya mendatangi Yeon. Ia sempat memalak Yeon senilai $1.000. Sampai akhirnya ia hampir menghajar Yeon. Di waktu yang tepat, Jang ingin pergi ke toilet. Mereka dihadang 2 cewek berandal tadi. Dengan mudahnya Jang menghajar 2 cewek tersebut. Saat ingin ke toilet, ia dihadang lagi oleh bosnya dan Yeon terdorong ke dalam toilet. Saat di dalam toilet, Yeon menelpon Choi untuk datang. Kemudian Jang dengan mudah menumbangkan bos tersebut. Karena Jang sudah tak tahan ingin ke toilet, ia menyuruh paksa agar Yeon keluar. Malahan Yeon salah paham. Ia pikir Jang juga mengancamnya, padahal ia menyelamatkannya. Sehingga Choi mendorong Jang hingga terjatuh. Waktu berhadapan, Jang terkejut karena yang di depannya adalah Choi. Ia juga baru tersadar bahwa cewek yang bersama Choi adalah Yeon. Dan Yeon juga baru tersadar kalau cewek yang di depannya adalah Jang. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Gula aren gula mentah. Belinya di kantor camat. Kali ini selamat berpisah dan film pun tamat. Nantikan episode keempat. Jika kalian butuh rekomendasi film, linknya sudah saya taruh di deskripsi. Terima kasih sudah setia berada di channel kami.